Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mia Aulia dalam mata pelajaran korespondensi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tata naskah surat menyurat dalam bahasa Inggris, tentang menulis surat bahasa Inggris. Sebelumnya saya telah menjelaskan tentang bagian-bagian surat dalam bahasa Inggris. Selanjutnya adalah aplikasinya dari bentuk bagian-bagian surat tersebut, yaitu menulis surat dalam bahasa Inggris. Ada 3 jenis surat dalam bahasa Inggris yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada formal letter, yang kedua ada application letter, dan yang ketiga adalah business letter. Yang pertama adalah formal letter. Formal letter yaitu surat yang digunakan di instansi-instansi resmi seperti perusahaan, sekolah, pemerintah, dan organisasi. Salah satu contoh dari formal letter adalah invitation letter atau surat undangan. Surat formal untuk mengundang orang-orang atau pihak tertentu untuk menghadiri acara yang diselenggarakan dan merupakan salah satu cara yang paling populer dan sopan untuk mengundang para tamu. Contohnya seperti di sini, PT Sport Media Indonesia itu mengundang Direktur Speed Sport Indonesia dalam acara bisnis. Di sini ada subjeknya Business Event Invitation Letter. Ini adalah perihalnya kalau dalam bahasa Indonesia. Ini adalah contoh dari surat undangan atau invitation letter. Kemudian contoh dari formal letter yang selanjutnya adalah announcement letter atau surat pengumuman. Kalau misalnya invitation letter itu tujuannya untuk mengundang orang atau tamu, kalau announcement letter adalah surat pengumuman. Surat yang dibuat untuk mengumumkan acara atau informasi tertentu yang ditujukan kepada banyak orang dalam satu instansi atau lembaga. Ini announcement letter itu bisa eksternal ataupun internal. Di sini contohnya adalah mengenai announcement drug testing program atau program pengetesan tentang obat-obatan, pengumumannya yang dikeluarkan oleh ABC Company. Ini sifat suratnya adalah internal karena to all employee, untuk semua pegawai atau perusahaan akan mengadakan tes mengenai obat-obatan pada intinya. Yang kedua yaitu application letter. Application letter yaitu surat yang dibuat dan dikirimkan oleh seseorang yang ingin bekerja di sebuah kantor atau perusahaan. Untuk lebih singkatnya, application letter itu seperti surat lamaran kerja dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Inggris disebutnya adalah application letter. Nah, isi dari application letter itu yang pertama adalah personal data. Karena ini kan surat lamaran kerja, berarti itu ada surat individu. Yang pertama ada personal data, biasanya ada tempat tanggal lahir, umur, latar belakang pendidikan. Kemudian ada juga berisi tentang work experience atau pengalaman bekerja. Kalau misalkan baru lulus berarti fresh graduate, tapi kalau sudah ada pengalaman, di sana biasanya diungkapkan pernah bekerja di mana saja. Kemudian ada special qualification, adalah keterampilan yang dimiliki oleh seseorang, baik dalam bidang minat dan bakatnya, baik itu dalam ranah seni, musik, keterampilan, itu bisa ditampilkan di special qualification, dan itu sangat dianjurkan supaya HRD itu bisa tertarik kepada pelamar. Yang selanjutnya adalah reference, surat yang diberikan pihak lain tentang karakter, sifat, dan perilaku pelamar, atau referensi bahwa seseorang itu benar punya prestasi, benar rajin, atau dan lain sebagainya, seperti surat rekomendasi kalau referensi itu. Nah, contoh dari application letter yang dibuat oleh Intan P. Wardani kepada HRD Manager di Sunflower Company. Nah, tidak hanya application letter saja, biasanya application letter itu ditambahkan dengan CV atau curriculum vitae. Di sini
ada personal detailsnya, education detailsnya, job experience-nya, pengalaman, ada skillnya bisa apa, ada hobi, sama ada personality-nya. Di bagian personality itu kita seperti menunjukkan kita itu orangnya kayak apa sih. Nah, dan di sana harus memunculkan hal-hal yang positif tentunya. Jangan menunjukkan hal-hal yang negatif. Namanya kan kita mau mencari pekerjaan. Perusahaan itu pasti melihat nilai kita berguna tidak untuk perusahaan, akan bisa memajukan perusahaan atau tidak. Jadi ditampilkan hal-hal yang positif. Yang ketiga yaitu business letter, yaitu surat yang digunakan untuk kegiatan bisnis atau perdagangan. Jika dalam bahasa Indonesia itu business letter ada sama dengan surat niaga. Selanjutnya adalah business letter. Business letter ini biasanya berkaitan dengan kegiatan bisnis atau perdagangan. Jika dalam bahasa Indonesia business letter ini sama dengan surat niaga. Dalam bahasa Inggris namanya ada inquiry letter atau surat yang menanyakan informasi kepada institusi tersebut. Surat dikirim oleh calon pembeli kepada penjual. Inquiry letter ini seperti surat permintaan penawaran. Jadi dikirimnya berasal dari pembeli kepada penjual yang menanyakan spesifikasi barang atau price dari suatu barang. Contohnya di sini adalah Global Corporation mengirimkan surat kepada Multi Office Equipment mengenai peralatan perkantoran office equipment, dan dia menanyakan serta meminta katalog, daftar harga, dan terms of payment atau bagaimana cara melakukan pembayarannya. Itu namanya inquiry letter atau surat permintaan penawaran yang dikirimkan oleh calon pembeli kepada penjual. Yang selanjutnya ada reply to inquiries offer, surat yang ditulis oleh penjual kepada calon pembeli yang berisi jawaban permintaan keterangan atau letter of inquiry yang dikirim oleh calon pembeli. Jadi reply itu kan jawaban dari surat tadi, dari surat inquiry letter yang dikirim oleh calon pembeli kepada penjual, sedangkan replies to inquiry offer itu dikirim oleh penjual kepada calon pembeli yang tadi menanyakannya. Di sini seperti yang pertama kali mengirim surat terlebih dahulu adalah Muhammad Agung dari Global Corporation, tadi nyambung dibalas oleh Multi Office Equipment mengenai alat-alat perkantoran. Yang ketiga ada sales letter, surat yang dibuat dan dikirim oleh penjual kepada calon pembeli untuk menawarkan barang atau produk yang dijualnya. Jadi seperti surat penjualan, menawarkan barang. Di sini contohnya Eldorado menawarkan kepada Aji Arifin dalam furniture company atau barang-barang atau properti perusahaan, perlengkapan perusahaan. Yang selanjutnya adalah order letter atau surat pesanan. Order you, silahkan di order, itu kan pesanan ya, order letter. Surat yang ditulis dan dikirim oleh calon pembeli kepada penjual untuk memesan barang yang dibutuhkan. Ciri-ciri dari surat order letter itu adalah adanya spesifikasi barang yang diinginkan. Di sini seperti Abraham Lincoln itu memberikan penawaran sehingga ada yang memesan tentang LED atau televisi dengan spesifikasinya. Kemudian ada letter of knowledge order, yaitu surat yang memiliki keterangan bahwa pesanan sudah diterima dan pesanan dapat dipenuhi atau tidak. Jadi tadi order letter, barangnya sudah dikirim, kemudian muncul letter of knowledge order, surat yang memiliki keterangan bahwa pesanan sudah diterima, surat penerimaan barang.
Kemudian ada namanya complaint letter. Complaint sudah pasti tidak sesuai, ada keluhan, yaitu surat yang dibuat dan dikirim oleh pembeli kepada penjual yang berisi keluhan karena barang yang diterimanya tidak sesuai dengan pesanan. Complaint letter ini muncul jika pesanan itu datang tidak sesuai. Nah, di sini dikirimkan oleh PT Mitra Komputer kepada Mr. Alan M. Tobing. Katanya, we are sorry to report that 5 computer we received last week was badly damaged. Jadi jelek, rusak dari 5 komputernya. Jadi diberikanlah surat komplain. Itu hal yang wajar aja dalam berniaga. Kemudian setelah komplain ada replying to complaints letter. Replying itu adalah balasan dari complaint letter. Surat yang dibuat dan dikirim oleh penjual kepada pembeli untuk menanggapi keluhan yang disampaikan oleh pembeli. Dijawab dalam surat ini. Dan biasanya dari penjawaban komplain itu ada solusinya. Digantikan dengan yang baru atau digantikan seperti apa. Ada solusi yang muncul. Kemudian ada collection letter. Surat yang dibuat dan dikirim oleh penjual kreditur kepada pembeli debitur yang berisi peringatan tagihan pembayaran yang telah jatuh tempo. Jadi pembelian barangnya itu tidak lunas alias nganjuk. Nah, kalau misalkan nggak dibayar-bayar, ditagihlah, itu namanya collection letter atau peringatan tagihan pembayaran. Sudah lewat tempo, jadi diingatkan oleh penjual kepada pembeli, dan itu sah-sah saja kalau sudah melewati batas yang ditentukan. Mungkin sekian mengenai 3 jenis surat dalam bahasa Inggris dan bagaimana cara menulis surat bahasa Inggris. Mohon maaf saya tidak bisa mentranslatekan satu persatu untuk jenis suratnya karena ini akan sangat panjang. Semoga di lain kesempatan saya bisa dapat memberikan contoh-contoh secara detailnya. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.